Kawasan judul. Di wilayah Yudea yang penuh gejolak, di bawah kendali Kekaisaran Romawi, Pontius Pilatus dikenal sebagai gubernur yang kontroversial. Pemerintahannya dikenang karena konflik dan ketegangan dengan orang Yahudi, selain dari salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Kristen, pengadilan Yesus. Dalam video ini, kita akan menjelajahi semua yang sejarah katakan tentang kehidupan gubernur Romawi ini. Konteks sejarah. Pontius Pilatus memerintah Yudea selama 10 tahun, antara 26 dan 36 M, di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius. Kehadirannya di wilayah ini ditandai oleh ketegangan dan konflik dengan populasi Yahudi, seperti yang tercatat dalam sumber-sumber sejarah, termasuk sejarawan Yahudi Flavius Josephus, filsuf Philo dari Alexandria, dan tentu saja Injil Kristen. Sebelum penunjukannya, sedikit yang diketahui tentang hidupnya. Nama belakang Pilatus mungkin menunjukkan keterampilan dengan pilo, tombak yang digunakan oleh tentara Romawi. Asalnya berasal dari wilayah Samnium, di Italia Tengah, menunjukkan keturunan dari keluarga pemimpin Samnites kuno. Sebelum mengambil jabatan di Yudea, Pilatus kemungkinan memiliki pengalaman militer, mengikuti jalur yang ditetapkan oleh Augustus untuk anggota Ordo Equester. Beberapa sejarawan berspekulasi bahwa ia mungkin telah memimpin sebuah legiun yang ditempatkan di perbatasan kekaisaran, mungkin di wilayah Rhine atau Danube. Penunjukan dan pemerintahan. Setelah penghapusan Archelaus, anak Herodes, Kaisar Tiberius menunjuk gubernur provinsial untuk mengelola wilayah tersebut, dan di antara mereka, Pontius Pilatus menonjol, diangkat pada tahun 26 M, menjadi gubernur kelima Yudea. Pontius Pilatus bukan hanya seorang gubernur, ia adalah bagian dari Ordo Equester, posisi yang dihormati dalam bangsawan Romawi. Posisinya menunjukkan keluarga yang naik secara sosial seiring waktu. Terpelajar dan menikah, Pilatus berada di posisi yang baik dalam struktur sosial dan politik zamannya. Sebagai wakil tertinggi kaisar, gubernur Romawi di Yudea memiliki kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk pemberian hukuman mati. Meskipun Sanhedrin, pengadilan Yahudi, mengucapkan hukuman mati, itu perlu pengesahan gubernur untuk menjadi sah, yang menunjukkan supremasi otoritas Romawi. Konflik dan ketegangan. Pilatus bertanggung jawab atas pengumpulan pajak dan koin, yang menjadikannya tokoh sentral dalam bidang militer, administratif, dan yudisial di Yudea. Kediaman resmi gubernur berada di Caesarea, kota strategis dan penting di wilayah tersebut, tempat pasukan utama Romawi ditempatkan. Namun, selama periode festival, seperti Paskah, gubernur biasanya pindah ke Yerusalem, membawa pasukan tambahan untuk menjaga ketertiban. Yerusalem menjadi titik fokus selama masa-masa ini, dan kehadiran gubernur di kota itu melambangkan otoritas Romawi dan menjamin ketertiban umum. Insiden penting. Sumber-sumber yang berbicara tentang Pontius Pilatus terbatas. Selain Injil, tulisan Flavius Josephus, seperti Perang Yahudi dan Antiquitates Judaicae, memberi kita detail tentang ketegangan antara Pilatus dan orang Yahudi. Dalam satu kesempatan, Pilatus memerintahkan tentara Romawi untuk memasuki Yerusalem pada malam hari, membawa standar dengan gambar kaisar, yang menimbulkan kemarahan dan kebencian di antara orang Yahudi. Setelah beberapa hari protes dan ancaman eksekusi oleh tentara, Pilatus menyerah dan menarik standar tersebut. Insiden awal ini meletakkan dasar untuk hubungan yang tegang. Dalam kesempatan lain, Pilatus menyebabkan kontroversi dengan memasang perisai emas dengan namanya dan nama Kaisar Tiberius yang terukir di barak-barak di Yerusalem, yang memicu protes yang mengarah pada pengajuan banding ke Kaisar. Pilatus diperintahkan untuk memindahkan perisai ke Caesarea. Salah satu tindakan Pilatus yang paling kontroversial adalah menggunakan harta kuil untuk membangun saluran air, yang menimbulkan kemarahan besar di antara orang Yahudi, yang menganggap ini sebagai penistaan dana suci. Saksi arkeologi. Di bidang arkeologi, beberapa peninggalan dari masa Pilatus bertahan, seperti koin yang dicetak selama pemerintahannya dan batu Pilatus yang terkenal, ditemukan di Caesarea pada tahun 1961. Prasasti ini adalah satu-satunya yang diketahui tentang seorang gubernur Romawi di Yudea sebelum Perang Yahudi-Romawi. Pengadilan Yesus. Pada tahun 33, para pemimpin Yahudi yang bersemangat untuk menghukum Yesus
pergi ke Pilatus untuk menyampaikan tuduhan mereka. Yesus dituduh subversif, menghasut untuk tidak membayar pajak, dan mengaku sebagai raja, menantang kekuasaan kaisar secara langsung. Selama pengadilan, Pilatus berulang kali mencoba membebaskan Yesus, mengakui bahwa dia tidak bersalah. Namun, tekanan dari para pemimpin agama Yahudi dan kerumunan membuat Pilatus menyerah, menghukum Yesus dan secara simbolis mencuci tangannya di depan umum untuk melepaskan diri dari kesalahan. Akhir mandat dan pasca pemerintahan. Mandat Pilatus berakhir sekitar tahun 36, setelah insiden di mana ia membantai sekelompok orang Samaria di dekat Gunung Gerizim. Tindakan ini membuat marah penduduk wilayah tersebut, yang mengakibatkan pencopotan Pilatus. Dia dikirim kembali ke Roma untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Sementara Pilatus sedang dalam perjalanan ke Roma, Kaisar Tiberius meninggal pada tahun 37 M. Tidak diketahui dengan pasti apa yang terjadi setelah kembalinya ke Roma, tetapi sebagian besar sejarawan percaya bahwa Pilatus hanya pensiun. Namun, sejarawan Eusebius menyatakan bahwa Pilatus dipaksa untuk mengakhiri hidupnya selama pemerintahan Caligula, penerus Tiberius. Pemerintahan Pilatus ditandai oleh konflik dan ketegangan dengan populasi Yahudi, yang memuncak pada pengadilan Yesus, peristiwa yang diabadikan dalam sejarah. Jika Anda menikmati mengetahui lebih banyak tentang sejarah gubernur Romawi ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Fakta menarik tentang Poncio Pilatos. Pilatos dan warisan sastra. Selain catatan sejarah dan religius, Poncio Pilatos menjadi karakter sastra yang menarik. Dia muncul dalam berbagai karya fiksi, termasuk novel terkenal The Master and Margarita, karya Mikhail Bulgakov, di mana Pilatos digambarkan sebagai karakter yang kompleks, berjuang dengan masalah moralitas dan tugas. Pengadilan Yesus, dilema moral. Catatan dalam Injil menunjukkan bahwa Pilatos menghadapi dilema moral selama pengadilan Yesus. Dia tampaknya beberapa kali mencoba menghindari penghukuman Yesus, menunjukkan kemungkinan ketidakrelaannya untuk menerapkan hukuman yang dianggapnya tidak adil. Hal ini terlihat dalam adegan terkenal di mana Pilatos mencuci tangannya, sebuah tindakan simbolis untuk melepaskan diri dari rasa bersalah. Surat-surat Pilatos. Ada dokumen apokrif yang dikenal sebagai Surat-surat Pilatos, yang diduga merupakan korespondensi antara Pilatos dan Kaisar Tiberius, membahas peristiwa seputar penyaliban Yesus. Meskipun tidak dianggap historis, teks-teks ini mencerminkan minat yang terus berlanjut dan spekulasi tentang perannya dalam sejarah Kristen. Istri Pilatos. Menurut Injil Matius, istri Pilatos memiliki mimpi yang mengganggu tentang Yesus dan meminta Pilatos untuk tidak terlibat dalam penghukuman orang benar itu. Detail ini menambah dimensi pribadi dan mistis pada narasi penyaliban. Figur Pilatos dalam liturgi Kristen. Poncio Pilatos disebutkan dalam Kredo Nikea dan Kredo Para Rasul, dua dari kredo utama iman Kristen. Pencantumannya dalam teks-teks ini menegaskan pentingnya perannya dalam penyaliban Yesus dan dalam narasi penderitaan. Batu Pilatos. Penemuan batu Pilatos pada tahun 1961 di Kaisaria Maritima adalah salah satu bukti arkeologis langsung yang langka tentang keberadaannya dan gelar resminya. Prasasti tersebut menyebutkan Pilatos sebagai prefek Yudea, yang merupakan bukti penting dari kesejarahan figur ini. Pilatos dan politik Romawi. Peran Pilatos sebagai gubernur sangat kompleks dan melibatkan navigasi hubungan yang rumit antara orang Romawi dan orang Yahudi setempat. Dia perlu menjaga ketertiban dan stabilitas di sebuah provinsi yang seringkali tidak stabil, yang seringkali menghasilkan tindakan represif dan kontroversial. Akhir hidup dan warisan. Setelah pemecatannya, nasib akhir Pilatos tidak pasti. Beberapa sumber menyatakan bahwa dia bunuh diri atas perintah Kaisar Caligula, sementara yang lain menyarankan bahwa dia mengundurkan diri dari kehidupan publik. Terlepas dari akhirnya, warisan Pilatos bertahan sebagai figur sentral dalam salah satu momen paling krusial dalam sejarah Kristen.